Ya, selamat sore anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Abah Gi dalam acara webinar Ingin Jadi Apa. Kali ini saya menghadirkan profesi yang sangat keren. Jika anak-anak biasa menonton superhero yang suka menolong orang yang tertindas, orang yang teraniaya, orang yang lemah. Nah, di dunia nyata, bukan di film ya, di dunia nyata, sebenarnya ada orang yang pekerjaannya begitu juga. Cuma dia tidak menolong dengan tenaga, bukan dengan ilmu jago silat, enggak, yang dia menolong dengan ilmu dan keberanian satu lagi ya. Nah, profesi itu namanya atau pekerjaan itu namanya pengacara publik. Nah, sore ini kita sudah menghadirkan Tante Asfinawati. Beliau sudah menjadi pengacara publik sejak tahun 2000. Jadi teman-teman belum lahir, Tante Nur jadi pengacara publik. Beliau bekerja di Lembaga Bantuan Hukum yang berada di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi orang-orang miskin yang butuh bantuan hukum biasanya datang ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini untuk minta dibantu. Karena biasanya pengacara itu bayarannya mahal per jam. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum yang tidak punya uang itu akan kesulitan untuk dibantu. Nah, untunglah ada namanya lembaga bantuan hukum. Jadi mereka bisa mencari bantuan ke sini. Nah, Tante Asvin ini sekarang menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini, membawahi beberapa kantor lembaga bantuan hukum di Indonesia. Jadi ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Kota Padang, ada di Medan, ada di Surabaya kantor-kantornya. Jadi dia melayani orang-orang yang butuh bantuan ketika misalnya bermasalah dengan hukum. Nah, apa sih sebenarnya pekerjaan pengacara publik ini? Bagaimana cara bekerjanya? Apa sukanya? Apa serunya? Nah, saya nanti teman-teman anak-anak bisa bertanya langsung kepada Tante Asvin. Jangan malu-malu ya, Tante Asvin ini senang sekali bertemu anak-anak hari ini karena ketika saya hubungi, wah dengan senang hati kata beliau. Nah, jadi beliau juga jago main piano. Jadi kalau ada yang les piano, pasti cocok banget sama Tante Asvin ini. Tante Asvin, waktu dan tempat Ya, saya persilahkan ya. Nah, terima kasih Abah Gi. Selamat sore adik-adik, teman-teman semua. Senang banget saya bisa bertemu. Nanti saya akan tunjukin beberapa gambar, tapi nanti kalau ada yang tidak jelas, bisa langsung potong aja ya, karena saya kalau ngomong suka cepat gitu. Dari kecil sudah diperingatkan. Sambil saya share screen, ngomong-ngomong superhero, dari kecil saya kepingin bantu orang. Terus suatu hari saya sama kakak saya, mungkin kita harus jago kungfu gitu ya, karena kita suka nonton film Cina gitu, ada kungfu gitu, Shaolin. Terus saya mulai latihan lari ya sama kakak saya sehari, terus beli buku kungfu. Tapi baru sehari saya menyadari saya nggak bisa nih waktu itu SD. Aduh nggak kuat nih, jadi langsung berhenti latihan silatnya, langsung berhenti latihan kungfunya. Oke, mulai kelihatan ya. Oke, kelihatan kan ya? Saya lagi coba. Ya, oke. Nah, ini salah satu kasus yang ditangani oleh pengacara publik atau LBH. Ini apa sih? Ada yang tahu kah ini apa? Ini kalau nggak ketemu sulit nih ya. Kalau ketemu saya akan banyak nanya. Ini penggusuran, orang rumahnya dihancurin, terus dia menyelamatkan yang paling berharga itu panci dan apa namanya itu, apa itu buat piknik itu. Ya, termos. Nah, jadi yang paling berharga buat ibu ini rantang, betul. Yang berharga buat ibu ini ya, rantang dan pancinya. Mungkin dia berjualan. Ini ada anak-anak segede teman-teman, orang tuanya digusur rumahnya. Ini mungkin kasur tempat dia dulu suka tidur dan dia lelah. Tapi anak kecil ini masih girang ya, masih senang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, rumahnya sudah jadi puing, dan mereka bersenang-senang sementara orang tuanya pasti sangat sedih.
Nah, ini itu jadi kasus ini adalah salah satu kasus yang ditangani pengacara publik, yaitu penggusuran. Nah, ini juga yang ditangani pengacara publik itu ada tarik-tarikan antara polisi. Ini juga biasanya mengiringi penggusuran, mereka mencoba menyelamatkan barangnya, terus mengalami kekerasan. Nah, ini beca. Dulu di Jakarta ada beca, cuma memang pengaturannya kemudian diatur, sempat digusur, becaknya ditenggelamkan di laut. Kalau teman-teman tahu ada mutiara gitu ya, mutiara buatan yang buat perhiasan orang tuanya, ibunya gitu. Nah, itu ditaruh di mutiara buatan, ditaruh rumahnya di becak-becak yang sudah ditenggelamkan di laut Jakarta. Nah, ini bapak ini sudah tua, tapi dia mencari nafkah dari beca, dan begitu beca nggak boleh beroperasi seluruhnya, meskipun cuma di jalan-jalan kecil, mereka langsung nggak ada uang lagi. Nah, ini kasus yang lain, yaitu kasus yang kami tangani soal pedagang pasar. Ini kuat sekali ya, Ibu. Ini sudah tua loh, Ibu-ibu. Teman adik-adik ada yang mampu ngangkat seberat ini? Gi mungkin kan udah agak gede, kuat nggak? Abah Gi juga mungkin nggak kuat ya. Tapi mereka kuat, dan mereka biasanya mendapatkan upah yang sangat murah. Juga kalau di Jakarta banyak yang digusur-gusur, pasarnya juga digusur, jadi pasti para kuli panggul atau buruh panggul ini juga nggak dapat pekerjaan. Nah, ada yang tahu ini apa? Adik-adik, boleh silahkan, saya tunggu semenit. Ada yang mau nebak ini apa? Tambang. Tambang, pinter banget. Kita tadi Musa ya, kita menjawab tadi. Musa. Luar biasa Musa. Musa pernah lihat di buku ya atau di TV? Pernah lihat di buku, tambangnya jadi sampah, jadi limbah besar. Wow, keren. Ini tambang di mana, tahu nggak? Musa atau yang lain bisa nebak di mana ini? Freeport. Ini di Freeport ya, di Papua. Di Papua tambangnya tambang besi, tapi ada emas juga. Sorry, ke ini. Nah, jadi saking besarnya, kan kalau kita difoto dari udara, dari angkasa, kita nggak kelihatan ya. Saking jauhnya jaraknya. Tapi ini di potret dari atas masih kelihatan, meskipun tentu saya besarkan ini. Jadi kita bisa ngebayangin aslinya segede apa. Saya pernah naik taksi, ternyata supir taksinya dulu supir tambang ini, supir mobil di tambang. Dia bilang mobil yang dia nggak bisa lihat lagi, rodanya mungkin ada 30 mungkin gitu. Jadi dia nggak bisa lihat besarnya ini tambang. Nah, jadi tambang ini merusak lingkungan. Ini salah satu kasus yang ditangani pengacara publik. Nah, ini adalah aksi di gedung DPR ya. Itu gedung ini disita mahasiswa. Nanti teman-teman akan jadi mahasiswa suatu hari. Ini waktu itu ada soal revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK itu ada yang tahu nggak KPK apaan? Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia nangani korupsi, terus dilemahkan supaya para koruptor gampang nyolong uang negara. Kalau nyolong mangga, kita sering dimarahin, tapi ini yang colong bukan yang dicuri bukan mangga satu, tapi uang banyak banget yang sebetulnya teman-teman bisa sekolah gratis, bahkan bisa dapat makan gratis. Orang tua nggak perlu beliin makanan bisa, tapi karena uangnya diambil oleh koruptor, dikorupsi, jadi kita harus bayar sekolah dan lain-lain. Jadi kami mendampingi aksi-aksi teman-teman mahasiswa atau aksi-aksi masyarakat lainnya. Ini juga aksi pada September 2009 ramai sekali. Mungkin di kota masing-masing adik-adik juga ada aksi seperti ini. Nah, ada yang kenal dia siapa? Ini masih muda ini. Ada yang tahukah dia siapa? Nanti bisa googling ya. Siapa dia? Tapi dia membawa isu perubahan iklim. Makin lama makin panas bumi. Tadi di Jambi lagi hujan, di Jakarta panas terik, karena kita suka buang sampah sembarangan, nebang pohon, nuang pakai sabun seenak-enaknya. Ada rumah kaca, gedung-gedung pakai kaca, memantulkan sinar. Akhirnya lama-lama bumi makin panas. Nanti kayak di film-film kita nggak bisa tinggal lagi di bumi. Nah, ini salah satu pejuang iklim di dunia. Dia masih belasan tahun waktu mulai aksi untuk kesetaraan iklim supaya ada keadilan iklim. Nah, ini tugas salah satu pengacara publik di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan, untuk
untuk ngasih keterangan. Tempatnya lumayan luas ya teman-teman, tapi pengadilan yang lain itu lebih jelek dari ini, panas, kecil. Ini karena pengadilan Mahkamah Konstitusi cuma satu di Indonesia, maka dia bagus begitu. Hakimnya ada 9 tuh di atas. Mungkin teman-teman nggak kepingin jadi pengacara publik, tapi siapa tahu kepingin jadi hakim. Nah, itu ada hakim Mahkamah Konstitusi 9 orang. Ini pengacara publik perlu juga menyampaikan kasus-kasus, laporan-laporan ke masyarakat. Ini namanya konferensi pers, menyampaikan sesuatu melalui media. Ini di kantor kami. Itu tadi yang oleh Abagi disebut LBH ada di 16 provinsi sekarang, dari Kalimantan, Papua, hingga di Sumatera. Nah, saya mau mencari foto saya yang lagi di semen kakinya tapi belum nemu, jadi agak lama. Ini kasus pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah, di masyarakat Kendeng. Mereka penghasil beras luar biasa banyak. Dan yang mau ditambang itu namanya KARS, kayak KARST. Saya juga baru tahu gara-gara nangani kasus ini. KARS itu untuk menyimpan air. Jadi dia bisa menyerap air, dan kalau KARS-nya diambil, maka nggak ada lagi alat untuk menyimpan air. Jadi ibu-ibu ini demonstrasi di depan istana, karena kasusnya udah menang di pengadilan paling tinggi, namanya Mahkamah Agung, tapi putusannya nggak dilaksanakan dan pabrik semennya dibangun terus. Itu mungkin pengantar diskusi dari saya, adik-adik, teman-teman. Kalau saya kecepatan ya. Sorry, baru lihat nih. Iya. Kebiasaan ngomong cepat dari kecil, saya udah ngomong cepat sekali. Sekarang udah agak telat tapi masih cepat. Atau ada yang mau perlu diulang di bagian mana gitu ya? Ya, bagaimana sebenarnya kisah Tante Asvin sampai menjadi pengacara publik? Oke. Cita-cita dari kecil tadi mau jadi superhero kan gitu. Betul. Jadi ya, memang pas memilih kuliah sarjana hukum, kuliah hukum itu udah berpikir untuk jadi pengacara publik. Jadi cita-cita waktu kecil saya sebetulnya nggak jadi superhero sih, tapi ingin membuat dunia yang berbeda. Sederhana, gara-gara waktu itu saya ke toko, ke sekarang anak-anak ngomongnya apa ya, mall gitu ya. Dulu namanya department store gitu, ke mall. Terus saya suka banget pakai baju yang santai dan baju yang dingin. Jadi saya pakai baju yang gembel gitu, baju yang jelek lah gitu. Terus pegang-pegang baju, terus sama yang jaga toko dijudesin gitu ya. Terus saya lihat nih ada ibu-ibu pakaiannya keren, tapi dia galak. Terus dia dilayani dengan baik. Terus saya pikir, ini aku nggak adil banget ya sama orang yang pakaiannya jelek gitu. Terus saya kepingin ngubah dunia. Tapi kalau mau ngubah dunia, kalau saya cuma anak SD gitu, siapa yang mau dengerin? Karena saya masih SD kan. Waktu kemudian saya sama kakak saya ngobrol, kita harus terkenal. Karena kalau terkenal kan kita suka ngikutin ya, teman-teman misalnya suka ngikutin K-pop gitu kan, pasti ngikutin tuh gimana rambutnya si idola, gimana ngikutin, atau yang pesepak bola, saya mau potong rambut kayak pesepak bola itu. Wah, berarti kalau orang terkenal bakal didengerin dan diikutin. Bagaimana cara jadi orang terkenal? Kita harus jadi olahragawan. Terus lari satu keliling di belakang rumah, capek. Ayo kata kakak saya, capek berarti nggak bisa jadi olahragawan, ya kan? Anak presiden bukan, gitu. Terus saya, kalau saya jadi musisi, konser ribuan orang, kita bisa ngajak dia hal yang baik dong, gitu. Tapi saya udah latihan keras, tampil pertama, tiba-tiba lihat, waktu itu saya jadi band di SMA saya band pertama, nanti puncaknya ada KLA Project, kan terkenal tuh waktu itu, mungkin adik-adik nggak kenal. Itu lihat banyak orang, saya gugup. Semua musik, semua latihannya hilang. Wah, nggak bisa juga nih jadi musisi. Tapi saya kemudian sering baca sebuah majalah berita, ternyata jadi pengacara bisa bantu orang. Terus saya tahu kasus-kasusnya ditangani LBH, terus saya masuk ke LBH. Gitu.
Meskipun belum tentu berhasil bantu orang juga di LBH karena banyak masalahnya. Ada polisi, pengadilan, dan lain-lain gitu. Jadi dari SMA udah berpikir ambil kuliah hukum ya? Enggak juga sebetulnya. Waktu itu ada, pokoknya kepingin bantu orang tapi nggak tahu mau jadi apa. Terus suatu hari saya nanya, ibu saya kebetulan kuliah hukum. Oh, pelan-pelan, aduh maaf Gi dan semua. Ya oke. Jadi saya belum tahu mau jadi apa. Terus nanya. Ibu saya kuliah hukum juga. Terus akhirnya saya ingat bacaan saya waktu SD, oh mungkin daftar hukum cocok. Yang lucu pas reuni ketemu teman SMP saya bilang begini, cocok banget jadi pengacara. Kamu kan dari dulu suka berdebat. Iya. Jadi kemudian saat kuliah aktif di ini nggak, dia akan ada debating club segala macam gitu, ada dulu. Ya, saya waktu kuliah ikut namanya lembaga kajian keilmuan. Itu suka lihat-lihat apa sih hukum yang berlaku, terus kita lihat, kita tulis. Pernah juga sok-sokan ke DPR waktu mahasiswa ngasih pandangan untuk DPR. Kalau ya gitu. Ya, anak-anak silakan jika sudah ada pertanyaan pencet raise hand. Juga bagi orang tua yang mau bertanya ya boleh juga. Silakan pencet raise hand. Iya, untuk bertanya kepada Tante Asvin. Di sini juga ada anak pengacara juga Tante yang ikut. Siapa? Anaknya Ilian. Anaknya Ilian. Halo. Iya. Ini anaknya Ilian mau bertanya nih. Kumara anaknya yang kedua ya. Kumara silakan kalau mau bertanya. Tante, butuh berapa tahun buat menjadi pengacara, Tante? Oke. Pertanyaan konkret. Pertanyaan bagus. Keren. Ya Kumara, jadi kita kuliah hukum itu bisa paling cepat 3,5 tahun, paling lama sekarang 6 tahun kalau nggak dikeluarin. Terus, tapi saya menyelesaikan kuliah saya 7 tahun, tahu nggak? Karena udah di LBH 2 tahun, jadi nggak sempat keasikan di LBH. Terus kita harus ikut pelatihan, itu sekitar 1 bulan, pelatihan advokat namanya. Terus habis itu ujian advokat. Kalau lulus kita magang 2 tahun, habis itu bisa dilantik menjadi advokat. Oh gitu. Tapi zaman dulu nggak begitu kan sistemnya? Zaman dulu enggak. Cuma ujian saja. Tapi sekarang harus. Ujian saja. Harus ada sekolahnya lagi dikit ya, khususnya. Ya. Bagaimana ini Nara? Tadi siapa yang nanya sih? Kumara? Cukup? Sudah jelas, Om. Sudah jelas ya. Pertanyaan berikutnya dari Musa. Ini Musa ini paling rajin ikut. Nih. Kemarin. Apa buat jadi pengacara tuh harus sering berdebat gitu? Kamu suka berdebat gak, Musa? Kadang-kadang. Wow, modal awal. Sebetulnya nggak harus. Terima kasih Musa pertanyaannya. Sebetulnya tidak harus. Jadi pengacara itu, ini sekalian mungkin pertanyaan dari Gia. Pengacara itu bagaimana sih, Tante, gitu. Jadi pengacara itu macam-macam. Intinya pengacara itu membantu orang menyelesaikan masalah atau kasus hukum. Jadi kasus hukumnya bisa diselesaikan lewat pengadilan, bisa juga melalui obrolan-obrolan, namanya mediasi. Jadi menengahi ya, kalau ada orang berantem, kan di sekolah kita misalnya ada anak berantem nih 2 orang. Kita bisa menengahi mereka jadi orang yang ketiga. Ya, pengacara juga bisa gitu. Menengahi orang yang punya masalah. Jadi nggak harus selalu ke pengadilan. Bisa juga kita menemani mereka, misalnya melaporkan ke polisi. Jadi cuma nemenin aja bisa.
Jadi macam-macam, karena pengacara itu bisa juga kerja di perusahaan, jadi misalnya membantu perusahaan yang punya masalah, macam-macam, bisa membantu wartawan, jurnalis yang kena masalah, membantu media, TV yang digugat orang, macam-macam. Jadi nggak harus selalu berdebat, bisa juga ngasih pandangan hukum lewat tulisan. Tapi kalau teman-teman ke pengadilan atau ke polisi, mendampingi, nemenin orang ke polisi, ya seringkali harus berdebat karena hukum di Indonesia belum bagus. Apa-apa yang ditulis di buku nggak dijalankan. Jadi tugas kita itu ngasih tahu orang, ini kan hukumnya X, kenapa dijalankan Y, gitu. Ya. Terima Bagaimana, kasih ya, Tante. Terima kasih juga Musa pertanyaannya. Terima kasih, Semoga Musa. udah jelas. Gi, gimana udah jelas? Berikutnya Gi mau bertanya. Oh, udah dijawab tadi katanya. Oke, sip. Naraya nih mau bertanya juga. Naraya saudaranya Kumara. Ya, Ya. saya dari Nara akan bilang pengacara itu, tante pernah nggak Ya. membela orang bersalah? Pertanyaan bagus. Pertanyaan penting. Iya, Oke. iya. Jadi gini, LBH punya pegangan, kita tidak membela orang yang bersalah. Tetapi dalam pandangan LBH gitu. Tapi dalam pandangan polisi, orang itu bersalah karena ditangkap, karena ditahan. Siapa mereka? Misalnya ada buruh pekerja di PHK, cuma gara-gara dia bikin serikat pekerja, bikin perkumpulan pekerja, terus di PHK. Kan dia nggak salah tuh. Tapi karena perusahaannya bayar polisi, orang ini ditangkap. Nah, kami membela dia. Jadi kalau dalam kacamatanya polisi, dia bersalah. Tapi dalam kacamata kami, dia tidak bersalah. Gitu. Atau ada juga, misalnya ada seorang ibu, ada seorang bapak-bapak tua di Sulawesi Selatan. Di sini ada yang dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ya dia ngambil, nggak ada ya. Dia ngambil beberapa ranting, teman-teman tahu ranting ya, kayu yang kecil-kecil, yang tipis dari hutan. Karena menurut mereka itu daerah adat mereka, dari nenek moyangnya udah tinggal di situ. Tapi karena sekarang sudah ada perusahaan perkebunan negara, dia dianggap mencuri. Padahal yang dia ambil cuma beberapa ranting yang nggak kepake, yang sudah jatuh. Dia kemudian dibawa ke pengadilan, di penjara, dan dibela oleh LBH Makassar. Untungnya dia bebas. Jadi kalau dilihat dia ditangkap, seolah-olah dia penjahat, seolah-olah dia salah. Tapi sebenarnya dia tidak bersalah. Tetapi itu karena saya di LBH. Tapi secara umum, pengacara bisa bela orang yang bersalah, bukan supaya dia nggak dihukum, tapi supaya hukumannya adil, supaya dia nggak dipukul polisi ketika lagi prosesnya, supaya dia nggak dimarah-marahin hakim ketika lagi prosesnya, supaya hukumnya adil. Gitu. Semoga menjawab, Nara. Mana Nara? Ya, terima kasih Om. Terima Ya, kasih. sama-sama. Kemudian ada dari Kanza. Kanza, silakan. Unmute ya. Silakan unmute. Unmute dulu. Tombol unmute-nya, ya. Silakan. Tante, misalnya Tante dijatuhin sama pelaku gimana Tante? Dijatuhin gitu. Dijatuhin, dipukul maksudnya? Bukan. Dipukul. Berdebat sama pelaku mungkin. Oh, berdebat. Oh, bagaimana ngalahin pelaku maksudnya? Oh gitu. Gitu bukan Kanza. Ini namanya Kanza, Tante. Kanza, iya. Ya. Tidak Zubaidah ini mamanya. Oke, bener begitu gak Kanza?
Gimana Ya gimana ngejatuhin? kalau di debat sama pelaku ya, Oke, saya coba. dijatuhin. Nah, Oh, oke, ya, dijatuhin maksudnya. Iya. Jadi ya. betul kata Abah Gi tadi, sebelum kita ngomong, sebelum kita berdebat atau ngejawab orang, pengacara itu yang nggak banyak orang tahu harus banyak baca. Jadi saya pernah membela orang yang ditangkap polisi, berkas yang polisi kan bikin berkas tuh, ngetik, ayo kamu apa, kamu kan salah, kamu kemana, kamu ngapain aja gitu kan, polisi nyatet tek 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 gitu. Itu berkasnya segini, kelihatan nggak? Berkasnya segini. Ya. Saya bawa pulang waktu itu karena udah bergadang, udah sampai malam, berhari-hari nggak selesai, saya bawa pulang begini. Jadi harus baca. Setelah saya baca, terus dicatat, bikin catatan, ternyata ketahuan ada yang aneh. Misalnya, polisi bilang dia kabur. Dari mana taunya kabur orang ini? Karena didatengin ke kosnya nggak ada, ditanya ke ketua RT, katanya nggak ada. Saya langsung dan teman-teman tanya kepada ketua RT. Kata ketua RT, di catatan polisi, jam berapa katanya polisi datang ke tempat saya? Jam 3, kata Pak RT, saya di rumah nggak ada jam 3. Saya setiap hari pulang jam 5 sore. Berarti polisinya kan bohong. Berarti berkasnya palsu. Terus saya lihat lagi, yang meriksa Pak RT, yang datang ke rumah Pak RT namanya polisi A misalnya. Di jam yang sama, si polisi A lagi meriksa orang di kantor polisi, jaraknya 1 jam. Nggak mungkin ada 2, pasti ada yang palsu nih, gitu. Jadi dengan kita banyak baca, kita sudah tahu. Jadi ketika kita nanti ketemu orang, berdebat, ngobrol-ngobrol, kita sudah bisa jawab pasti. Jadi yang paling penting sebetulnya bukan berdebatnya saja, tapi baca, mempersiapkan diri. Jadi ketika kita nanti ke pengadilan atau ketemu orang, kita udah siap. Seperti kayak kita olahraga kan, atau konser gitu, yang les piano atau biola atau apapun, atau main bola, nggak mungkin kan kita tanding bola, kita nggak latihan dulu. Nah, latihannya lebih lama daripada tandingnya kan, gitu kira-kira. Pengacara sama juga. Gimana Kanza? Kanza gimana? Tadi Kanza juga bertanya di chat room, Tante, bagaimana cara memilah-milah orang yang dibela dan tidak dibela? Wow, keren banget Kanza pertanyaannya. Ya, Luar biasa. Ya. Iya. Jadi kalau LBH kami ada beberapa caranya. Pertama, dia harus miskin, atau kalaupun dia tidak miskin, dia sedang mengalami masalah berat yang kalau nggak dibela LBH dia sulit, karena tidak semua pengacara, tadi Abah Gi bilang nggak semua pengacara mau nanganin kasus. Misalnya kasus-kasus yang dia dikriminalisasi tadi, yang buktinya palsu oleh polisi, nggak semua pengacara berani. Terus kriteria yang lain, atau dia nggak punya bantuan sama sekali, misalnya di pelosok, di Papua, di NTT gitu ya, ada yang dari NTT di sini, Nusa Tenggara Timur, nggak ada yang membela, meskipun kasusnya mungkin sederhana, tapi kalau nggak ada yang bela, LBH akan berusaha membela. Yang tidak usah dibela, jadi sebetulnya semua orang di dunia ini berhak untuk dibela, bahkan orang yang melakukan kesalahan perlu dibela, karena setiap orang berhak untuk jadi baik dan agar prosesnya adil. Tapi karena kami sedikit orangnya, nggak punya uang untuk punya banyak pengacara, jadi kami milih sekali kasusnya. Jadi cuma yang tadi yang saya bilang 3 hal itu yang kami bela. Semoga menjawab ya, Kanza. Sip ya, Kanza. Ini ada pertanyaan dari Anselo di chatroom. Tante, orang-orang miskin kan tidak bisa membayar. Bagaimana mereka membayar jasa pengacara itu? Ya. Dari Jadi kami dilarang keras menerima uang dari klien. Kalau ketahuan akan dikeluarkan. Saya pernah kejar-kejaran.
ada klien yang mau bayarin bis, kita naik bis waktu itu, kita buru-buru masuk ke bis supaya terhindar, supaya nggak dibayarin, dia ikut naik. Wah, kejar-kejaran kayak di film. Karena saya takut dipecat dari LBH kalau nerima bayaran bis. Jadi dibayarin bis aja kita nggak boleh gitu. Kalau mau nyumbang, dia harus nyumbang ke LBH, dan itu pun kalau dia nggak punya uang sama sekali, kita nggak mau terima. Jadi kami mencari sumbangan. Mencari sumbangannya bisa lewat banyak, bisa ke orang-orang yang punya duit, atau kami juga punya kerjaan lain. Misalnya, kami bikin penelitian, nanti hasil uang penelitiannya untuk membiayai penanganan kasus. Gitu. Gitu. Oh, ada satu lagi, jawaban satu lagi. Apa? Sejak 2011, negara Indonesia punya undang-undang bantuan hukum, dan negara menyediakan uang, meskipun kecil banget, untuk semua lembaga yang memberikan bantuan hukum. Jadi untuk pengacara publik yang ada di LBH, kalau dia masuk ke mengikuti bahasanya supaya nggak sulit, kalau dia masukin berkasnya ke negara dan diterima, dia akan dapat 5 juta sampai pengadilan negeri. Itu kecil banget, karena misalnya kalau pengacara yang perusahaan itu bisa puluhan juta untuk sampai putusan di pengadilan. Tapi untuk LBH 5 juta. Oke, begitu ya Ansel ya. Ini ada Adrian nih, asking. Silakan Adrian, di-unmute ya. Silakan Adrian bertanya. Saya unmute ya. Halo Adrian. Di-unmute dulu, unmute dulu. Udah. Bagian Ya, silakan. Kalau bantuan hukum di negara Singapura gimana? Oke. Bantuan hukum di negara Singapura bagaimana? Saya nggak terlalu tahu untuk Singapura, karena Singapura bukan tempat terbaik untuk bantuan hukum. Maksudnya biasanya dia tidak dirujuk untuk bantuan hukum. Tapi kalau mau tahu nanti saya cariin. Yang paling bagus di dunia untuk bantuan hukumnya Afrika Selatan. Terus kita juga pernah belajar dari Malaysia. Cuma Malaysia bantuan hukumnya jadi bagian negara. Jadi seperti kementerian, seperti lembaga negara gitu. Jadi ya memang tetap yang paling baik rujukannya Afrika, untuk melihat yang paling baik di Afrika Selatan. Tapi kalau memang mau nanti saya cari tahu di Singapura. Nah, Indonesia kan banyak orang yang kerja di Singapura. Kami juga punya teman di organisasi di Singapura untuk kasus-kasus pekerja migran, itu ada. Tapi setahu saya dia nggak disediain negara, tapi swasta, sama seperti YLBHI. Oke. Sip. Cukup Adrian? Ada lagi yang mau ditanya? Pernah belain orang difabel nggak? Aswin, mana nggak sih punya orang difabel? Ya. Gimana Adrian? Orang difabel. Pernah punya teman difabel? Punya teman difabel nggak? Iya, aku dengar. Iya, gimana? Iya, Saya pernah. Iya, jadi pernah. Jadi sebetulnya gini, karena saya di LBHI, tadi Abagi udah bilang saya tugasnya membantu 16 LBH yang menangani kasus per kasus itu 16 LBH. LBH Jakarta pernah mendampingi teman-teman difabel yang nggak boleh masuk ke pesawat karena pakai kursi roda, dianggap dia nggak sehat. LBH Padang pernah mendampingi seorang disabilitas yang udah lulus tes jadi pegawai negeri, terus nggak dikasih tempat, begitu. Oke. Cukup ya Adrian.
Ya. Dah. Oke, terima kasih Adrian. Terima kasih, Adrian. Berikutnya Musa mau bertanya lagi nih. Udah cukup ya. Nih, Silakan Tante. Musa. Ya, apakah kita bisa membela orang yang misalkan harus bayar denda nih? Misalkan dia menulis buku, misalkan ini ada buku yang udah dijual nih. Nah, terus dia di situ ada buku itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, dia menambahkan satu halaman dari buku itu. Lalu dipamer-pamerin ke orang-orang. Nah, kan dia disuruh bayar denda kan? Nah, misalkan 50 juta. Nah, kita bisa nggak ngebela dengan cara ditawar biar diturunin harganya, dendanya. oke. Menarik banget, Musa menarik sekali. Itu namanya ini ya, hak cipta ya. Gitu. Oke. Bisa jawaban saya secara umum pengacara memang tugasnya membantu seperti itu. Bahkan sebelum kita menentukan ini kita minta dikurangin atau salah, minta dikurangin berapa, harus dilihat dulu benarkah dia salah gitu. Jadi biasa itu makanya orang hukum harus banyak baca. Maka untuk menjawab persoalan benar nggak dia salah atau sebenarnya dia nggak salah, itu harus baca dulu aturannya. Namanya kita bikin pendapat hukum. Bahasa kerennya legal opinion, bikin pendapat hukum. Kasusnya apa? Oh, kasusnya nambahin 1 halaman. Ada undang-undang, ada hukumnya bilang apa? Terus kesimpulannya apa? Baru kita bilang kepada klien yang nanya, sebetulnya dia salahnya sedikit atau salahnya banyak. Baru kesepakatannya apa gitu. Baru nanti soal tawar-menawar berikutnya. Meskipun kalau LBH, kalau orangnya cukup mampu, pasti kita akan minta dia ke tempat lain, ke pengacara. Kita bisa nanti merujuk, mengarahkan dia ke pengacara lain. Karena LBH betul-betul buat orang yang nggak mampu sama sekali. Terima kasih ya, Tante. Terjawab akhirnya. Iya. Oke, sama-sama. Makasih Mengganti Musa. yang pertanyaan kemarin, yang gempa itu yang 2 pertanyaan lagi itu. Boleh nanya soal gempa? Ini ada Gi, Tante, mau tanya juga. Halo Gi. Halo Tante. Halo Gi. Tante, apa sih bedanya antara pengacara publik dan pengacara biasa? Oke. Wah, pertanyaan penting banget. Pengacara biasa itu bergerak harus dibayar. Kalau kliennya tidak punya uang, dia nggak mau dampingin. Bahkan biasanya kalau pengacara biasa itu ada di dalam surat kuasa ya. Surat kuasa itu adalah surat yang menyatakan kita sekarang punya hubungan ya. Saya akan bela kamu, kamu jadi klien saya. Itu namanya surat kuasa. Dalam surat kuasa ada syarat biasanya. Kalau klien tidak mampu bayar lagi, maka akan diputus jasa bantuannya. Gitu. Saya sangat terkejut ketika pernah melihat waktu ikut pelatihan dulu, pelatihan advokat, ada seorang pengacara ngasih contoh perjanjian dengan klien. Salah satunya itu, kalau klien tidak mampu bayar, maka tidak dibela lagi. Gitu. Kalau LBH nggak boleh, pengacara publik nggak boleh. Meskipun nggak punya duit, tetap harus dibela. Nah, gitu. Nah, sekalian saya boleh jawab yang LBH ya. Ya, silakan. LBH itu kepanjangannya Lembaga Bantuan Hukum. Itu apa sih? Itu adalah tempat berkumpulnya pengacara-pengacara publik. Misalnya Ada satu lagi. di LBH Papua ada 2 orang pengacara publik, di LBH Semarang ada 5, di LBH Jakarta ada 40 gitu. Jadi LBH itu lembaganya, di dalam lembaga itu ada orangnya namanya pengacara. Jadi kayak rumah sakit sama dokter. Apa sih rumah sakit? Rumah sakit adalah tempat kumpulnya para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan. Gitu. Dan tidak semua orang di LBH itu pengacara ya. Kenapa?
tidak semua orang di LBH itu bicara. Ada juga yang karena dia ada riset kan. Betul. Jadi nggak semua pengacara. Jadi tidak, kalau kita mau bantu orang secara hukum tidak harus jadi pengacara. Bisa aja kita nanti tugasnya adalah menjadi paralegal. Itu ada filmnya itu yang dimainin siapa, kok saya lupa, artis terkenal itu. Paralegal itu orang yang bantu pengacara. Atau kita bisa jadi orang yang melakukan penelitian. Misalnya tadi ada pertanyaan, ada masalah seperti kata Musa. Ini sebetulnya orangnya salah atau tidak sih? Hukumnya gimana sih? Atau tadi pertanyaan dari siapa, Adrian ya? Bantuan hukum di Singapura bagaimana sih gitu? Atau dari Nara tadi saya lupa. Nah, para orang yang melakukan riset, penelitian, mencari tahu, dia tugasnya. Gitu. Ya. Gi masih ada lanjutan katanya. Silakan Gi, apa Gi? lagi. Ya. Apa tuh? Apa Gi? Tante, Ya. kan kalau pengacara itu juga berhak membela orang yang jahat walaupun sebenarnya nggak bersalah gitu ya. Gimana kalau pihak yang dibela itu kalah? Ya, ini penting banget. Jadi waktu awal-awal saya di LBH, setiap besok mau ke pengadilan saya nggak bisa tidur, kalau nggak mimpi. Karena saya mikir, kalau saya salah bela, nanti rumah orang bisa hilang. Menakutkan sekali, serem. Ya kan? Atau kalau kita kalah, nanti dia masuk penjara. Nanti anaknya gimana? Gitu. Dia langsung sakit perut, nggak bisa tidur, mimpi buruk. Tapi lama-lama akhirnya saya tahu menang atau kalah sebetulnya bukan cuma tergantung dari pengacara. Kalau hakimnya adil, ada hakim yang nggak adil atau disogok, meskipun udah sehebat apapun pengacaranya tetap aja kalah. Jadi sebetulnya yang penting ngasih tahu kepada klien, kepada orang yang punya masalah hukum sejak awal, resikonya begini loh, kalau kamu maju, ada kemungkinan kalah. Jadi yang penting pada akhirnya buat pengacara publik, buat LBH, bukan menang kalah semata-mata kasusnya, tapi orang yang kita bela jadi tahu, oh hukum tuh sebetulnya begini ya, keadilan begini ya, dia jadi berani, kapan-kapan kalau ada masalah, saya bisa bela diri saya sendiri, atau ada juga yang klien saya, sekarang jadi pembela yang lain, itu ada beberapa orang. Jadi ada dulu dia buruh, pekerja dipecat, gara-gara bikin serikat pekerja, sekarang dia jadi pembela, dia udah kemana-mana, jadi saya nggak perlu tampil, dia udah lebih jago, dia yang jadi pembelanya sekarang. Jadi akhirnya makin banyak orang jadi pembela. Tapi pembela yang bisa keadilan itu harus sarjana hukum dan berstatus pengacara ya. Kalau di pengadilan perburuhan enggak. Kalau di pengadilan hubungan industrial, kalau dia serikat pekerjanya asal punya surat kuasa tadi, dia bisa membela. Kalau di Mahkamah Konstitusi? Kalau di Mahkamah Konstitusi, sarjana hukum bisa, tapi nggak boleh pakai jubah pengacara. Itu aja sih bedanya. Oh, iya. Gitu ya, teman anak-anak ya. Nah, tadi kan teman-teman lihat gambarnya kan yang pakai baju hitam-hitam tadi itu, nah itu jubah pengacara. Mungkin bisa dilihatin lagi, Tante. Sambil kita ada Nararia mau nanya lagi nih. Kelihatan nggak tadi ya, pengacara. Sebentar ya Nara ya. Sudah saya unmute ya. Mau bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya. Ya. Iya, silakan. Tante, kalau Tante melayani korbannya, berapa hari bisa selesainya? Pertanyaan menarik banget.
Ya, Nara, saya tunggu sebentar, saya kasih lihat ini ya. Ini kan di ujung sini nih yang di sebelah kiri saya, kalau dari kita lihat itu di seberang. Di depan ini hakim, ada 9 orang. Yang baju biru ini dari pemerintah, saya. Dan di ujung sana itu ada apa namanya, orang pakai baju hitam-hitam. Nah, itu jumlah pengacara. Oke. Berapa orang? Nah, berapa lama? Ini pertanyaan yang paling penting. Tergantung masalah hukumnya. Saya pernah nyelesain cuma seminggu, karena waktu itu ada jurnalis, dia mau dipecat oleh koran, apa radio saya lupa, konsultasi, nanya-nanya, saya bikinin surat. Di surat saya kutip undang-undang. Menurut hukum dia nggak bisa dipecat. Macem-macem. Terus perusahaannya takut. Begitu surat datang dia baca, orang itu nggak jadi, si jurnalis nggak jadi dipecat. Tapi juga pernah ada kasus 10 tahun, buruh kebetulan menang, dapat uang, tapi 10 tahun karena waktu itu pengadilan masih lama. Di Mahkamah Agung bisa 5 tahun sendiri. Akhirnya ketika dia dapat putusan, kan 10 tahun uang kalau sekarang coba kita tanya sama Abagi. Sekarang teman-teman tahu nggak naik Transjakarta bis berapa ya? Naik bis berapa? Atau jalan Transjakarta ini nggak Jakarta? 3.500. 3.500. Ya, dulu 10 tahun lalu bis berapa ya? Ada orang tua yang bisa ikut jawab nggak? Bis Kirain 18.000. 18.000, mahal banget. Atau misalnya dulu permen itu dulu satu pernah Rp25. Kaget kan? Sekarang 1.000 berapa? Dapat 5 ya permen ya? Beli permen nggak? Atau 3 ya? 1.000 ya? Iya. Pokoknya dikit lah. Jadi uang kita itu nggak stabil, makin lama makin mahal. Kecil. Jadi kalau makin kecil. Jadi kalau 10 tahun lalu dia dapat 1,5 juta, setelah 10 tahun kemudian 1,5 juta nggak punya arti. Jadi kasihan banget. Itu salah satu kasus yang paling lama yang pernah kami tangani. Begitu. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi kalau ada yang jadi hakim nanti jangan menunda-nunda perkara ya. 5 tahun. Kasihan itu orang-orang. Raya, cukup ya? Itu ada pertanyaan tuh di chat. Di chat ada pertanyaan. Oh, dari gini, pernah keluar negeri nggak Tante katanya? Dinas kerja di Pernah gara-gara diundang untuk jadi pembicara tentang macam-macam, bantuan hukum, macam-macam. Jadi kerja di LBH memang nggak punya duit, tapi kita bisa kenal banyak orang, bisa dapat pengetahuan nggak ada batasnya, bisa ke luar negeri juga nggak bayar, dan macam-macam lagi. Gitu. Seru ya? Seru banget. Anak-anak ini pernah ngikutin seri jurnalis soalnya. Wah. Ada yang udah pernah ke seluruh provinsi di Indonesia, cuma satu yang belum, begitulah jurnalis. Iya, itu menarik banget. Ya, jadi saya merasa pengalaman paling buruk. Bisa dijawab ya? Boleh. Pengalaman paling buruk mungkin saya jawab ada 2 cara menjawabnya. Satu, yang pengalaman secara fisik. Jadi saya pernah dikepung di depan pengadilan, diketok kepalanya gitu ya. Dan itu pertama pernah di depan pengadilan, pernah di dalam pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada istirahat, terus ada kantin di dalam Mahkamah Konstitusi, itu ada kantin, terus dikepung lagi di dalam itu, dimaki-maki, dimarah-marahin gitu sama pihak lawan. Nah, kalau pengalaman yang buruk itu secara fisik, tapi menurut saya pengalaman buruk secara fisik itu nggak ada artinya dibanding pengalaman buruk secara non fisik, yaitu kalau
klien-klien kalah, padahal mereka yang benar dan mereka punya bukti yang kuat. Itu saya sangat-sangat sedih, apalagi kalau itu ada persoalan dengan anaknya, soal sekolah anaknya, dan lain-lain. Karena orang tuanya dipecat, anaknya nggak bisa sekolah, rumahnya digusur, jadi juga nggak bisa sekolah, anaknya sakit, dan lain-lain. Itu pengalaman paling buruk buat saya. Dan harus selalu dihadapi. Nih Musa ada lagi pertanyaan nih. Silakan Musa. Tante, apakah Tante juga meneliti yang kayak kasus-kasus pembunuhan, misalkan? Luar biasa. Lalu Tante boleh nggak ngebela orang yang ngebunuh itu? Oke. Serem ya pertanyaannya. Tapi mungkin pernah kalian Anda ya? Ya. Pernah nggak? Pernah, meskipun nggak secara langsung. Artinya, jadi ada LBH Jakarta pernah bela orang yang katanya membunuh. Dia pengamen, dia disiksa, dipukul sampai dia sakit dan jadi cacat gitu, jadi disabel. Tapi ternyata terbukti bukan dia yang melakukan. Yang lain, kami juga pernah di dalam koalisi saya sendiri ngebela, nggak jadi pengacaranya langsung, tapi bareng-bareng yang lain, kampanye tentang orang yang memang membunuh beneran, tapi dia membunuh karena mengalami siksaan, dipukul selama bertahun-tahun, akhirnya dia nggak tahan lagi, terus dia membunuh lah, nggak sengaja ngebunuh gitu. Nah tentu saja kita nggak bermaksud untuk membebaskan dia, tapi agar hukumannya diringankan karena dia ibu seorang anak, ibu beberapa anak, dan mengalami pemukulan, kekerasan selama bertahun-tahun. Gitu. Oke. Itu Musa. Ya, cukup Musa. Ada pertanyaan lagi Musa? Musa kayaknya suka baca cerita detektif ya. Saya waktu kecil juga suka baca buku cerita detektif. Aku aja Dibaca pengen konen. daripada Sherlock disuruh mecahin berapa teka-teki gitu, tapi susah-susah teka-tekinya. Iya, saya Jadi nggak bisa. Iya, saya waktu kecil juga suka baca buku teka-teki Agatha Christie, tahu nggak? Tapi aku itu nonton di YouTube Oh iya, nonton lagi tuh. YouTube. dari sisi terang. Coba aja cari ntar. Oh, oke, aku akan lihat. Thank you, Musa. Ini ada yang nanya, pernah gugup nggak? Pernah gugup? Pernah gugup nggak saat di pengadilan ya? Sering, selalu. Sering. Selalu. Jadi ada, karena saya juga pemain piano, itu mirip. Jadi katanya orang yang paling ahli sekalipun, bintang paling terkenal sekalipun, yang main gitar, piano, atau nyanyi, itu akan selalu gugup. Cuma kalau kita udah banyak berlatih, kalau kita sudah banyak baca kasus untuk persiapan, maka kegugupan kita itu tidak akan mempengaruhi, tapi justru akan membuat kita jadi bersemangat. Oke. Gitu. Nggak mungkin kita nggak gugup. Bintang paling tenar sekalipun akan selalu gugup. Tadi gugup nggak mau dibicara di sini? Oh, Semoga sangat gugup. Karena saya senang sekali bertemu dengan teman-teman yang masih kecil atau masih muda. Dan saya pernah ngajar piano anak umur 5 tahun, adik-adik umur 6 tahun, dan saya tahu susah sekali. Karena mereka spesial. Oke. Ada orang tua yang mau bertanya, silakan. Orang tua. Ada ya? Oh, ini mamanya gini mau bertanya. Pegel guys. Aduh. Oke. Nah. Halo Mbak Asvin. Oh, ini mamanya Kanza dulu. Silakan. Dulu saya pernah ketemu sama Mbak Asvin waktu tinggal di Jakarta. Ini saya mau Mbak Asvin, saya kan sering menangani kasus ya, voluntary untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Iya. Ada rencana nggak ya buka LBH di Jambi? Oke, ini menarik banget. Sebetulnya
Ada, nanti boleh tukeran kontak. Kalau boleh kasih kontaknya ke saya ya, Mama Oke. Kanza. Ya, karena Jambi itu tinggi banget ya angka Ya, benar. kekerasannya. Terakhir kami bantu yang petani suku Tempe. anak dalam, ya itu Mm-mm. juga ada banyak kekerasan, penyiksaan, dan senang banget bisa ketemu sore ini. Semoga berlanjut. Oke, makasih ya. Terima kasih. Suami istri aktivis teman Saya saya. minta kontaknya ke Bung Bisa Adi di ya. chat aja langsung. Oh, oke, ya. Ya, Langsung di chat private ke Kanza Aswin. ya. Kanza ya. Ini bubunya Gi, jadi Gi itu memanggil mamanya Bubu. Mau bertanya juga. Silakan. Mana videonya? Sebentar. Halo Mbak Asfi, Halo. ini katanya Gi, Bubu harus bertanya ini. Tante Asvin ini hebat loh, temennya Abah. Jadi Tante, ini kita biar anak-anak terbuka ya pikirannya. Iya. Tante waktu kecil itu senengnya pelajarannya apa? Nah, terus hobinya tuh ngerjain apa? Nah, dengan segala kegiatannya itu, sometimes kan ada ngerasa bosen. Lalu gimana Tante dealing with it? Thank you, Bubu. Jadi, langsung jawab ya. Jadi, pelajaran yang paling disuka itu apa ya? Tunggu dulu. Saya suka baca buku. Saya suka sastra sebetulnya, suka banget. Dan menurut saya sih hal paling dasar itu adalah bahasa. Bahasa tuh macam-macam ya, termasuk baca buku. Terus waktu SMA tiba-tiba saya jadi suka matematika, suka banget. Karena tiap bisa nyelesain suatu soal, saya merasa kayak ada dunia yang kebuka, ada cakrawala itu. Tante suka baca buku jenis apa? Semua. Jadi waktu saya kecil, saya nggak tahu bukunya masih ada apa enggak ya. Waktu saya kelas 4 SD, saya sudah baca seluruh buku 5 sekawan, trio detektif. Terus waktu kelas 4 SD, saya mulai baca Agatha Christie, cerita detektif. Tentu saja saya juga baca buku cerita silat, kayak Koping Ho, saya nggak tahu masih ada atau enggak tuh. Pasukan mau tahu masih ada tuh di toko buku. Trio detektif baca deh, seru banget menurut saya. Suka nulis, saya pernah nulis, saya suka nulis juga. Meskipun waktu saya kelas 4 disuruh nulis tentang pengalaman liburan, saya nulis 11 halaman, terus saya ingat banget, dapat 6 kurang, nilai tertinggi 10, saya langsung patah hati. Kok udah nulis 11 halaman, saya merasa keren banget ya anak kelas 4 SD, saya merasa saya keren, nulis 11 halaman, tiba-tiba dapatnya 6 kurang. Hah? Gitu ya. Ya, saya langsung kaget banget. Waktu itu sekolah di Aceh. Tante marah gak? Ya. Marah apa? Tante marah gak waktu itu? Saya bukan marah, waktu itu saya kaget dan sedih. Dalam arti waktu dapet nilai. Saya nggak marah sih, cuma sedih. Kok udah sebanyak ini kok malah dapet jelek ya? Apa yang jelek ya? Nggak tahu apa yang jelek. Tapi itu menarik banget. Hobi saya baca pastinya. Dulu saya punya kebiasaan buruk. Saya sama kakak saya itu suka kalau belum habis buku nggak berhenti. Jadi saya suka sembunyi-sembunyi baca dari malam sampai pagi nggak tidur. Cari tiru ya adik-adik karena itu bikin badan kita jadi sakit. Terus. Hanya pakai kacamata ya? Iya betul. Iya. Adik saya lebih gila lagi bacanya karena pengaruh kakaknya. Saya baca buku SMA, dia baca buku SD. Kalau lagi supaya ya gini. Jadi banyak masalah. Ada banyak hal yang menyenangkan kerja di LBH. Itu ketemu orang, belajar nggak berhenti. Jadi saya selalu memperlakukan klien itu seperti teman. Jadi makin lama teman saya makin banyak.
Tapi saya juga selalu memperlakukan semua orang yang ketemu saya sebagai guru. Seperti adik-adik, itu juga sudah menjadi guru buat saya, orang tuanya juga, karena mengizinkan anak-anaknya mendengarkan materi seperti ini, itu kan pasti guru ya. Dan banyak sekali saya ketemu klien-klien yang menjadi guru kehidupan. Misalnya dia cerita, Asvin, saya ini sebetulnya sudah tidak tahan menjalani kasus saya gitu. Tapi kalau saya nggak meneruskan kasusnya, bagaimana dengan teman-teman saya? Gitu. Ada lagi yang bilang, saya melakukan ini bukan untuk saya, tapi supaya tanah ini bisa untuk anak saya, bisa cucu saya. Saya udah nggak tahan, tapi saya pikir kalau saya berhenti, nanti bumi makin rusak. Nah, dari mereka saya jadi belajar, oh begitu ternyata ya, menjalani hidup dan menjadi kuat. Oke. Begitu ya, Bu. Ini ada Mama Selo. Mamanya apa anaknya nih mau bertanya? Silakan. Saya mamanya deh, mau bertanya. Mamanya, ya silakan. Tante, ini kan kebetulan kok kali ini Selo mau dengerinnya. Mungkin memang ada dari lubuk hatinya pengen jadi yang inilah membela kaum lemah gitu. Cuma gini, mungkin saya bertanya, ini kan saya bukan basicnya hukum ya, tapi suka aja kalau memang sesuatu seseorang itu merasa jadi korban, itu saya pengen membela gitu. Boleh nggak sih jadi volunteer di situ walaupun saya bukan basicnya hukum gitu, Tante? Iya, thank you Mama Angelo. Jadi boleh, itu namanya jadi paralegal. Jadi banyak sebetulnya orang-orang yang sangat jago menangani kasus, menyelesaikan kasus, dia bukan orang hukum, tapi dia ikut pelatihan paralegal. Nanti biasanya yang bikin itu LBH. Jadi kalau di Jakarta, ada LBH Jakarta, di Bandung ada LBH Bandung, biasanya nanti akan ada pelatihan paralegal, terus bisa ikutan. Gitu. Gimana kontaknya nanti kalau Tante ya? Karena kan kebetulan saat ini saya di HRD ya. Ya banyak hal yang membuat saya harus fight gitu kan. Pengen banget gitu. Nanti kalau boleh saya di-share Tante. Makasih. Sama-sama. Iya. Ini saya ketemu linknya nih. Nah, saya taruh di chat ya. bantuanhukum.org.id. Terima kasih. Ya. Bisa datang langsung ya kali ya. Tapi saat ini COVID ya tunda dulu deh. COVID, benar-benar. Iya. Kita bantu dengan cara lain dulu kepada LBH. Ya, sebenarnya LBH ini banyak sekali anak-anak di Jakarta apalagi ya. Tapi memang mungkin yang paling tua ya, Tante Asvin ya. Itu adalah YLBHI. Dan punya anak banyak sekali. Jadi mantan orang-orang yang dulu bekerja di YLBHI ini lalu keluar bikin LBH baru, bikin LBH ini, bahkan spesifik ya. Ada LBH yang khusus untuk perempuan, ada yang untuk pers, gitu. Spesifik sekali yang khusus-khusus, itu banyak. Ada lagi orang tua atau anak-anak yang mau bertanya? Mama Adrian ya kayaknya mau bertanya ya. Silakan. Apa kabar Asvin? Halo. Ingat gue nggak ya? Endang, dia ini pernah kerja di situ di LBH. Oh, halo. Udah lama ya ketemu, ya Allah. Ya Allah. Aja tuh, ini biar anak-anak saya tahu aja dulu tuh kerjanya apaan di LBH Jakarta. Dulu saya sempat, ya Allah, sama itu. Nggak biar anak saya tahu aja gitu. Dan kan dia anak saya difabel, anak saya kan difabel, jadi biar dia tahu kemana sih ke depannya gitu. Kan dia belum di tempat saya di Singapura gimana kan, dia mungkin lagi pelajaran ASEAN kan. Terus dia kalau di Jakarta, kalau di Singapura gimana, terus kalau dia kan udah difabel, makanya dia kalau orang difabel gimana, pernah nggak nanganin kayak mereka gitu. Gitu sih udah ada awareness. Ini lagi di Singapura ya, Mama Adrian? Tidak. Gara-gara dia belajar ASEAN kan, pelajaran IPS di ASEAN kan ada Singapura, ada Malaysia, gitu. Dia lagi keingetnya Singapura kali gitu. Ya kalau LBH di Singapura bagaimana? Tapi kan dia ngomongnya kayak gitu terbatas ya Pak, yang ya saya arahin gitu. Apa sih, saya dengerin aja, anaknya lagi makan tadi.
Iya. Lagi. Makasih Aswin, sehat Oke. ya. Terima kasih, Terima sehat-sehat. kasih Mama Adrian. Ya mungkin Aswin harus, tapi ya mungkin anak-anak ya. LBH, lembaga bantuan hukum itu biasanya marak di negara yang sistem hukumnya buruk, Mama Adrian. Jadi ketika ada negara yang sistem hukumnya baik, penegak hukumnya baik, mungkin tidak akan dibutuhkan lembaga bantuan hukum khusus. Karena bisa jadi para pengacara berdasarkan undang-undang kayak di sini kan juga ada namanya pro bono. Jadi undang-undang pengacara yang profesional yang bukan publik itu punya kewajiban membagi waktunya untuk pro bono. Jadi pro bono itu membela orang tanpa dibayar. Ada begitu ya? Iya memang. Waktu di kakak bahu Iya, benar. Oke. Misalnya ada ya silakan Yasin. Relatif bantuan hukum itu kali aja mereka tertarik. Relatif bantuan hukum udah gede, udah dari SH gitu, Pin. Iya. Halo. Sorry gimana? Yang relatif bantuan hukum. Jadi awalnya gimana sih masuk LBH? Kala bahu. Gitu, jadi awalnya. Iya. Terima kasih. Thank you. Jadi kalau mau masuk LBH memang akan ada ikut namanya kala bahu. Latihan, ada pelatihan. Semua orang yang di LBH melalui pelatihan itu. Nah, tapi benar tadi sekali di negara-negara yang hukumnya udah bagus, yang polisinya udah baik banget, itu sistem hukumnya udah bagus, itu ditangani nggak perlu terlalu banyak LBH. Kayak di Australia, seluruh pengacara, tadi akan ada yang nanya, apa sih bedanya pengacara sama pengacara publik? Di Australia, pengacara biasa juga harus bantu orang miskin. Kalau dia nggak mau, bisa dicabut itu izin advokatnya, izin pengacaranya bisa dicabut kalau dia menolak. Kalau ya, di sini juga ada sebenarnya. Oh, belum izin dicabut ya. Tapi ada kewajiban bono juga. Iya, ada kewajiban tapi tidak jalan. Ya. Anak-anak masih ada pertanyaan? Masih ada nggak? Wah, Musa lagi. Ya, saya kasih 2 pertanyaan lagi ya, terbuka ya. Musa 1, nanti yang kedua. Habis itu kita minta Tante Aswin kasih closing statement. Silakan Musa. Tante, apakah Tante itu harus berpikir keras ya buat jadi ini pengacara publik? Kamu suka berpikir keras atau tidak suka berpikir keras? Karena aku suka pengen tahu kenapa sih rumput liar yang kecil-kecil itu itunya batangnya bening, pengen tahu, pengen liti tapi nggak punya alat-alatnya, nggak punya apa. Oke, berarti kamu suka berpikir keras. Pengen tahu terus. Betul, itu keingintahuan adalah, keingintahuan adalah hal yang paling bagus di dunia. Karena karena manusia bisa terbang karena awalnya kepingin tahu bisa terbang atau tidak. Kalau nggak ada orang yang kepingin tahu dan mencoba bikin penelitian, pasti manusia nggak ada pesawat terbang dan kita nggak bisa terbang. Nah, jadi pengacara juga harus punya ingin tahu. Jadi kalau ada orang, misalnya dituduh polisi, kamu adalah penjahat, pembunuh, pencuri. Kita harus cari tahu, bener gak sih itu? Kalau kita nggak kepingin tahu, kita nggak akan jadi pengacara yang baik. Gitu. Atau misalnya ada seorang anak, dia nggak mau sekolah. Kenapa dia nggak mau sekolah? Saya nggak mau ketemu sama guru itu. Kita harus cari tahu kenapa dia nggak mau ketemu dengan guru itu. Oh, ternyata dia pernah dipukul oleh guru itu. Jadi ingin tahu itu adalah hal yang bagus sekali untuk menjadi apapun, termasuk jadi pengacara publik. Terima kasih Musa udah mengingatkan hal yang penting tentang keingintahuan. Terus memang Tante itu kan ada banyak orang miskin. Emang Tante harus ngasih orang miskinnya sampai Tante nggak punya duit, nggak punya apa, gitu. Ya, jadi kami tidak memberikan uang kepada mereka. Meskipun pernah ada satu kasus, ada seorang nenek datang nanya soal warisan, tentang saya bisa nggak dapat uang warisan, sederhana kasusnya. Basa-basi kita tanya, ibu dari mana? Dari tempat yang jauh. Naik apa? Jalan kaki. Hah? Kenapa nggak punya duit? Terpaksalah kami akhirnya pulangnya memberikan dia uang untuk pulang, tapi cuma murah kan.
Nah, tapi sebetulnya membantu orang tidak harus dengan uang, macam-macam, memberikan perhatian itu tidak akan membuat kita miskin. Menjadi pengacara publik juga nggak akan membuat kita miskin. Meskipun saya hidup biasa-biasa saja, tapi saya selalu merasa kaya karena punya pengalaman banyak, bisa ke luar negeri banyak banget, bisa ketemu orang, bisa ketemu adik-adik. Kalau saya nggak kerja di LBH, belum tentu ketemu dengan kawan-kawan semua kan. Jadi saya sangat kaya sebagai manusia. Dan kita tahu banyak hal ya Tante. Betul. Ya, gimana Musa? Tante pernah nggak sampai bengkak-bengkak matanya, baca sampai malam, atau enggak 2 hari gak tidur 24 jam, nggak ada istirahat? Jangan-jangan kamu peramal ya Musa ya, mata saya sudah bengkak soalnya. Kamu yakin kamu bukan peramal? Ya, itu tebak-tebak doang. Oke, tebak-tebak doang, pinter banget. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Tante. Jangan Musa lagi deh, kasih teman yang lain dulu ya. Oke. Anak-anak, Lain aja. anak-anak ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand atau langsung lambaikan tangan di layar biar kelihatan nama saya. Tante suka baca buku ya udah, itu. Musa, terakhir ya Musa. Saya suka. Saya tahu tokohnya ada Ein, terus Julian, terus Dick, sama George. Tapi dia sukanya dipanggilnya George, bukan Georgina. Padahal dia cewek kan? Wah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih tentang buku-buku yang sama yang kita baca. Aku punya. Keren. Aku juga Jadi punya kalau semuanya. ya tadi Tante Asvin udah cerita kalau anak-anak mau jadi lawyer juga pengacara ya harus banyak membaca. Terus kalau sekarang suka membaca, bacalah seperti Trio Detektif, 5 Sekawan juga ada yang misteri-misterinya. Jadi itu menarik buat menjadi pengacara. Ya Tante Asvin karena nggak ada pertanyaan lagi. Karena nggak ada pertanyaan lagi, saya minta memberikan closing statement buat pesan anak-anak Indonesia. Gitu. Apa sih, Kak? Ya, pesan buat anak-anak Indonesia. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan, baik sebagai sebelum teman-teman menjadi pengacara publik pun atau tidak akan menjadi pengacara publik, banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Membantu orang secara hukum tidak harus jadi orang hukum, bahkan menemani orang yang punya masalah saja, dalam pengalaman saya, sudah sangat membantu. Apalagi kalau kita tidak menyalahkan orang yang sedang kena masalah. Itu sangat membantu mereka dan sangat membuat mereka jadi kuat. Jadi mungkin pesannya itu saja, kalau ada orang melihat ada temannya atau orang yang sedang punya masalah, jangan disalahkan dan ditemani. Jadilah teman, dengerin mereka cerita, itu sangat-sangat membantu.